Halo, para narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Jika pada FGD sebelumnya kita telah membicarakan mengenai vaksin itu halal, harapan industri dan vaksinasi, dan FGD minggu lalu kita sudah membahas tentang vaksinasi dan dunia pendidikan. Pada FGD kali ini kita akan membahas mengenai penerapan protokol kesehatan di kantor pasca vaksinasi. Telah lebih dari 1 tahun lamanya COVID-19 hadir di Indonesia dan berbagai upaya penanganan telah dilakukan guna menekan penyebaran COVID-19. Mulai dari penyemprotan desinfektan, penerapan pembatasan sosial, hingga yang paling mutakhir program vaksinasi. Namun seiring dengan gencarnya program vaksinasi, kasus positif COVID-19 di klaster perkantoran di Jakarta malah mengalami tren peningkatan. Euforia program vaksinasi diperkirakan menyebabkan perusahaan dan pekerja mulai kendor dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga rawan terinfeksi virus corona. Kasus COVID-19 dari klaster perkantoran sempat meningkat di April 2021. Pada periode 12 hingga 18 April tercatat ada 425 kasus konfirmasi COVID-19 dari 177 perkantoran. Lalu nyatanya bagaimanakah pengimplementasian dari protokol kesehatan di perkantoran? Seefektif apakah pengimplementasiannya di lapangan? Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami via Zoom Meeting. Yang pertama ada Bapak Cahyo Prakosa, selaku perwakilan dari pengelola kantor. Halo, selamat siang Pak Cahyo. Ya, selamat siang Mas Desmond. Oke, mungkin bisa Sehat-sehat ya, Mas? Sehat Pak. Bisa dijelaskan sedikit Pak background-nya dari perkantoran apa dan menjabat sebagai apa Pak? Saya di perkantoran di Kompas Selatan, khususnya di property management. Jadi Kompas Gramedia ya? Ya, betul, yang di Palmerah Selatan, di kantor Jadi, pusatnya. Bapak ini mengelola GA-nya berarti ya Pak? Ya, betul. Saya di PM Manager, Mas. Di building management ya. Oke, mungkin kalau boleh sedikit infonya untuk para penonton nih, kalau Pak Cahyo sendiri berarti udah divaksin ya? Sudah, yang pertama. Oke, kalau Kompas Gramedia-nya sendiri Pak, yang di Palmerah Selatan gimana nih vaksinasinya? Kalau sebagian besar sih sudah, Mas. Jadi karyawan sudah sebagian besar sudah. Paling hanya beberapa yang mungkin secara kesehatan ada gangguan ya, mungkin dari taksi, tinggal sisa-sisa aja sih. Oke, berarti sudah menjalani program vaksinasi juga ya dari Kompas Gramedia. Ya. Terima kasih Pak Cahyo. Yang kedua ada Bapak Jarod Supono selaku perwakilan karyawan kantor. Halo, selamat siang Pak Cahyo. Selamat siang Pak Desmond. Mungkin bisa diinformasikan sedikit Pak, kalau boleh disebutkan dari institusi apa dan menjabat sebagai apa? Boleh nyebut merek nih? Boleh aja sih kalau dari saya. Kalau Bapak nggak keberatan sih nggak apa-apa sih Pak. Saya dari salah satu perusahaan elektronik di Indonesia untuk pelayanan after sales service. Oke. Kalau Pak Jarod sendiri gimana? Udah vaksin atau belum nih? Alhamdulillah sih sudah bulan lalu ya. Sudah bulan lalu. Dan di kantornya juga sudah menjalankan program vaksin ya berarti ya semua? Sudah semuanya tuh, kebetulan di kantor. Oke, sudah menjalankan karyawan. Oke, kita mulai saja FGD kali ini dengan pertanyaan pertama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal bahwa pada bulan April lalu jumlah kasus penularan COVID-19 di klaster perkantoran di Jakarta sempat melonjak nih. Lonjakan kasus penularan COVID-19 ini justru terjadi pada saat sebagian besar karyawan sudah menerima vaksin. Peningkatan kasus tersebut diduga karena adanya kelalaian atau abai terhadap prokes 3M setelah vaksinasi. Menurut Bapak-Bapak sekalian nih sebenarnya bagaimana sih penerapan protokol 3M dan 3T nih dari lingkungan perkantoran nih pasca vaksinasi yang sudah dilakukan di kantor masing-masing nih? Apakah benar sebenarnya terjadi pelonggaran karena orang-orang yang sudah divaksin lalu jadi kayak mulai nggak takut lagi nih, jadi mulai buka masker atau gimana? Mungkin dari Pak Jarod dulu gimana kalau di kantornya? Kalau di kantor sih untuk prokesnya tetap jalan ya itu. Cuman mungkin dari faktor kita di luar kantor ya kebanyakan itu mungkin karirnya gitu ya. Kalau menurut saya pribadi gitu. Mungkin karena kalau di kantor mungkin bisa dikontrol oleh manajemen ya, baik itu penggunaan masker untuk penerapan 3M-nya ya pokoknya. Atau yang lainnya untuk protokol kesehatannya sama himbauan selalu rutin ya itu kita dari informasi itu paling enggak 3 kali itu dalam sehari itu untuk seperti menjalankan prokes, cuci tangan, jaga jarak, dan bahkan untuk membawa perlengkapan ibadah atau makan dari rumah itu selalu ditekankan.
Oke, jadi bahkan di kantor nih nggak mengendor ya setelah dilakukan program vaksinasi. Tidak mengendor kalau di lingkungan kantor saya sendiri ya. Oke. Nah kalau dari apa berarti permasalahannya biasanya orang-orang yang kena ini dari lingkungan perkantoran ini malah di luar dari kantornya ya? Ya mungkin karena kita berkaitan dengan customer ya, pelayanan konsumen, mungkin carrier-nya dari konsumen-konsumen lain, karena ada yang datang ke kantor, kita nggak bisa membatasi ya untuk kunjungan kalau kita berkaitan dengan pelayanan konsumen. Jadi kita melayani konsumen yang datang gitu. Okay. Nah mungkin salah satunya itu tadi yang susah dikontrolnya. Nah kalau ngebahas sedikit ya, mungkin kalau di kantornya Pak Jarod ini benar nggak sih mulai bulan April hingga sekarang ini terjadi pelonjakan nih dari kasus COVID-nya sendiri? Benar nggak sih? Kalau kebetulan sempat menurun ya pas setelah Lebaran ya, baru nanjak lagi ya, benar ya. Setelah mulai bulan ya setelah April ya gitu ya. Oke, berarti benar ya adanya ada sedikit peningkatan ya setelah bulan. Ya, peningkatan kemungkinan sih ya, kalau dari pendapat saya kemungkinan ada karena pas itu kan pas sekali libur ya itu ya. Nah, dari kegiatan libur Lebaran segala macam itu mungkin ada mobilitas ya. Baik itu dia berurusan dengan keluarga yang di rumah bagaimana gitu. Oke, kemungkinan itu. Oke, jadi karena mulai meningkatkan mobilitas juga ya, jadi bukan faktor dari kantornya malah. Oke, kalau dari Pak Cahyo nih gimana nih di Kompas Gramedia sendiri, protokol 3M-nya setelah program vaksinasi ini apakah mengendor apa sebenarnya malah makin kencang lagi nih? Kalau di tempat kami malah mengencang, Mas. Kalau Mas Desmond, jadi kalau orang mungkin nyebutnya 3M ya, bahkan di kami sudah menambahkan 3M lagi. Jadi sudah 6M yang tambahannya. Betul. Jadi yang pertama memakai masker gitu ya. Sekarang bahkan yang akhir-akhir ini kita sudah diminta untuk 2 lapis ya. Maksudnya 2 masker. Jadi masker medis dan satunya masker kain di depan. Karena ada varian baru yang sangat luar biasa penularannya ya. Terus kemudian yang kedua mencuci tangan dan atau hand sanitizer itu juga sama tetap. Terus kemudian tiga menjaga jarak. Nah keempatnya menghindari kerumunan. Diharapkan teman-teman ya sadar kalau misalnya ada kerumunan ya kita akan agak menjauh gitu ya supaya tidak tertular. Terus kemudian yang kelima membatasi mobilitas. Jadi diharapkan karyawan juga sudah mulai mengurangi mobilitasnya. Kalau tidak perlu amat ya diharapkan ya stay di rumah gitu ya. Terus kemudian yang 6 menghindari makan bersama. Nah ini yang sekarang ini memang di analisa penularan itu lebih banyak karena ketika kita makan bersama kan selalu pasti akan lepas masker ya. Nah penelitian di terakhir itu kan ada varian yang Delta khususnya ya, itu bahkan bisa hidup di udara, di aerosol itu selama 3 jam. Nah itu yang sangat membahayakan buat kita. Sementara di bangunan-bangunan yang kita punya yang di Palmerah dan sekitarnya itu belum dilengkapi dengan alat-alat yang mumpuni untuk membunuh atau menangkap virus tadi gitu. Nah ini yang harusnya segera dilakukan karena ada varian baru ya. Nah kitanya sendiri juga harus ekstra lah gitu ya. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, jadi peningkatannya malah di prokesnya ya, jadi bukan 3M lagi tapi 6M. Nah kalau dari segi fasilitas perkantorannya gitu Pak, ada yang ditingkatkan nggak sih Pak kalau di Kompas Gramedia ini? Sebagian sudah Mas, jadi sebagian besar sudah. Di kantor-kantor yang tertutup ya, seperti studio gitu ya, studio khususnya kalau kayak di TV, itu kan memang tempatnya tertutup. Nah kita sudah pasang beberapa air purifier yang dilengkapi dengan HEPA filter, yang kalau secara teori memang bisa menurunkan sampai 65%. Tingkat penularannya. Bahkan bisa 90% ketika orang yang bekerja di dalamnya memakai masker sampai 90%. Nah itu diharapkan memang untuk menghindari penularan yang cepat kali ini. Nah cuman memang ada beberapa kantor yang harus ekstra ini Mas ekstra untuk desain ulang gitu ya. Itu yang menyulitkan dan memang nggak bisa secepat kalau kita misalnya di studio yang tinggal pasang gitu. Itu yang kalau saya perhatikan gitu penularannya.
Nah, berarti kan kalau dari Kompas Gramedia sendiri dari prokesnya sudah cukup ketat nih, udah ada 6M, lalu tambah ketat seperti ya, nambah ketat. Terus dari segi sarana dan prasarana juga diperlengkap lagi. Tadi ada air purifier dan segala macam. Nah, kalau kita ngeliat dari setelah Lebaran gini, Mas, sebenarnya bener gak sih terjadi peningkatan nih kalau dari Mas Cahyo sendiri ngeliatnya, Pak Cahyo ngeliatnya di Kompas Gramedia ini ada peningkatan gak sih sebenarnya? Ada peningkatan. Kalau saya setuju dengan Mas Jarod tadi ya sampaikan bahwa kita memang sulit mengontrolnya kalau di karyawan di luar ya. Ketika nggak di tidak di perkantoran yang kita semakin ketat, tapi ternyata di luar karyawan berhubungan dengan siapa saja gitu. Bahkan mungkin di rumahnya ada tamu, itu kita tidak bisa dihindari ya. Kita nggak bisa menghindari untuk itu. Jadi lebih banyak dari klaster keluarga atau di luar kantor yang bawa ke perkantoran gitu. Kalau menurut saya gitu kayaknya sepertinya. Oke, jadi kalau dari perkantorannya sudah ready, tapi malah dari di luar perkantorannya yang nggak bisa dikontrol juga oleh pihak kantornya. Nah, kalau ngomongin soal tadi kan Pak Jarod juga dan Pak Cahyo ini berbicara bahwa benar terjadi ada peningkatan kasus COVID di kantor masing-masing nih. Nah, kalau penanganan COVID ini kan tidak hanya terlepas dari tadi program 3M saja atau 6M bahkan yang diterapkan oleh Kompas Gramedia, tapi juga ada program 3T nih ketika sudah ada yang kena itu harus dilakukan testing, tracing, dan treatment. Nah, sebenarnya gimana sih di saat seperti ini terjadi lonjakan, apakah 3T ini menjadi salah satu hal yang penting sekali dalam masa COVID ini, dan bagaimana sih sebenarnya pengimplementasinya di kantor? Karena kan sekarang udah banyak banget dan tentunya sangat sulit nih untuk melakukan 3T dan tentunya sangat costly juga ya, cukup memakan biaya juga. Nah, kalau di kantor masing-masing ini gimana sih, tetap nggak sih dilakukan dari proses 3T-nya? Mungkin dari Pak Cahyo dulu gimana? Ya, kalau dari kantor Kompas Gramedia memang justru sekarang ini karena semakin bertambah peningkatan ya Mas ya, penularannya. Jadi 3T-nya juga kalau ini tetap ya Mas. Jadi nggak nambah-6 ya. Nggak 6T ya. Jadi yang kerjasama dengan Satgas, karena di tempat kami bentuk ada Satgas beberapa orang, ada ketuanya gitu. Itu yang memang secara rutin dari hari ke hari memantau sekarang ini. Jadi karyawan si A misalnya saat ini misalnya ada laporan dari manajernya, ada yang isoman atau lagi PCR atau baru pulang kampung lalu terpapar. Nah, ini si Satgasnya yang dengan teliti dan setiap hari melaporkan ke pimpinan kondisinya seperti apa, bahkan sampai dengan proses penyembuhan ya. Jadi kalau misalnya sudah ada hasil PCR misalnya keduanya setelah isoman berapa lama, itu akan dilaporkan ke Satgas gitu, dan itu disampaikan ke pimpinan. Oke, jadi termonitor dari proses awal kenanya, lalu di tracing juga berarti ya, sampai ke dia berhubungan ke siapa aja, dan hingga proses penyembuhannya pun tetap dipantau ya. Iya, dan satu lagi Mas, kebetulan di Kompas Gramedia ada kerjasama dengan Pharmalab. Jadi ada satu lab yang ditempatkan di satu tempat, sehingga nanti karyawan dengan sangat mudah untuk melakukan pengecekan di sana. Bisa rapid antigen ataupun PCR. Dan jadi kerjasamanya dengan CAR, Human Resource ya. Oke, jadi bisa langsung ya, kalau misalkan karyawan itu bisa langsung untuk tes swab dan PCR langsung di Palsel ya Mas ya? Iya, di Palsel. Jadi mempermudah untuk pengecekan karyawan. Oke, jadi sudah cukup baik lah ya dari proses 3T dan treatmentnya untuk Kompas Gramedia sendiri ya. Kalau dari Mas Jarod gimana nih Mas di kantornya? Ya, untuk tracingnya memang kalau dibandingkan dari awal-awal itu beda ya, mungkin karena pertimbangan cost juga ya dari perusahaan ya. Kalau dari awal-awal dulu begitu ada yang kena satu, di trace-nya hampir semua karyawan gitu. Bahkan dulu sampai libur kali ya Mas ya, kalau sampai libur ya. Gitu kena satu langsung kantor 3 hari tutup tuh. Nah, untuk tracing sini ya paling untuk tracingnya karena pertimbangan biaya juga paling yang kontak erat sekali gitu ya yang di tracing ya. Oke. Berarti cuma hanya proses tracing aja Mas yang dilakukan, apa tetap sampai treatmentnya juga atau gimana? Treatmentnya tetap itu sampai untuk yang isoman kita disupport juga dari kantor gitu ya, ada dari serikat pekerja kita dikirimkan vitamin segala macam gitu, dan untuk tracing langsung kerjasama ke lab juga, misalnya ada yang kena langsung
langsung ke lab tersebut gitu ya. Oke. Nah sebenarnya juga ada yang menarik juga nih, kalau dari peraturan pemerintah ini kan sebenarnya dikatakan jika sudah melakukan 10 hari isolasi mandiri dan jika ada gejala itu ditambah 3 hari, jadi total 13 hari telah melakukan gejala itu sudah bisa dikatakan tidak menular dari COVID-19 ya. Nah, kalau kebijakan dari masing-masing kanton tentunya cukup berbeda ya menghadapi hal tersebut ya. Kalau dari Mas Jarod sendiri ada nggak sih jika sudah kena COVID-nya ada treatment khusus nggak sih, kayak misalkan harus PCR yang negatif dulu baru boleh masuk ke kantor, atau ngikutin pemerintah aja nih udah 13 hari, 14 hari isolasi mandiri sudah boleh masuk kembali ke kantor? Secara total yang maksudnya untuk karyawan yang kena, untuk yang saat ini saya kurang begitu mengikuti ya, cuman kalau untuk awal-awal dulu saya memang harus sampai negatif negatif ya, kita udah swab misalnya negatif, tapi sebelum PCR kita belum dikasih masuk sama kantor manajemen gitu. Walaupun sudah istirahat misalnya selama 2 minggu gitu. Nah, kalau dari Mas Cahyo gimana nih, Kompas Gramedia nih? Kalau di Kompas ada tim Pusdasis, Mas. Ada Pusat Pengendalian Krisis. Jadi ketuanya kebetulan sangat intens sekali dan sangat ketat untuk selama prokes, dan setelah ada karyawan yang sembuh itu harus plus 6 hari dulu, Mas. Setelah PCR. Jadi dikatakan misalnya PCR negatif, kemudian masih ditambah 6 hari untuk isoman dulu. Sampai 6 hari kemudian baru masuk. Demikian juga kalau misalnya ada anggota keluarga yang positif ya misalnya, karena dia kontak erat, jadi nggak boleh masuk dulu. Jadi lumayan tuh ya WFH-nya nambah 6 hari ya. Nambah 6 hari. Ketat, Mas, kalau di... Berarti kalau di Kompas Gramedia sekalinya kena COVID nanti ketemunya lagi lama ya, masih baru masuk kantor lagi ya. Iya, betul. Karena plus 6 hari lagi gitu. Iya. Nah, kalau ngomongin soal tadi penerapan 3T dan 3M di kantor masing-masing, nah sebenarnya kan tentunya tidak mungkin berjalannya protokol ini tanpa adanya masalah nih. Sebenarnya kendala-kendala apa sih biasanya yang dihadapi oleh masing-masing kantornya dalam mengaplikasikan program 3T dan 3M? Kita mulai mungkin dari 3M-nya dulu kali ya. Apakah semua karyawan ini sebenarnya mudah nih untuk disosialisasikan tentang 3M-nya? Mungkin dari Mas Jarod gimana? Kalau untuk 3M yang kalau untuk mencuci tangan, memakai masker masih ini ya, yang sama kerumunan ya. Cuman yang kerumunan kecil yang agak susah ya, yang misalnya makan bersama gitu, pas istirahat gitu, atau pas sekedar sharing, pas meeting apa gitu, ya itu salah satunya yang agak susah untuk proteknya ya. Tapi udah jadi behavior gitu belum sih, Mas? Jadi budaya belum sih kalau emang ke kantor tuh udah pasti pakai masker dan juga pasti cuci tangan. Cuman yang mungkin emang agak sulit mungkin kalau proses makan ya, memang karena orang Indonesia kan tingkat sosialisasinya tinggi ya, jadi agak sulit ya. Itu secara bareng, walaupun di kantor secara keseluruhan kan berkurang ya, cuman paling tidak itu ada lebih dari kurang lebih 5 orang tuh biasanya kalau jam istirahat kan bersamaan tuh. Ya paling itu yang susah, kadang kita susah untuk proteknya. Nah kalau 3T-nya gimana kalau di kantor nih? Kendalanya mungkin? Untuk 3T paling yang susahnya apa ya? Kendalanya tuh paling yang dari luar itu ya. Susah juga untuk men-tracing ketemu sama orang luarnya mungkin ya. Iya, susahnya. Terus mungkin juga karyawannya juga agak nggak tahu ya, mungkin nggak diceritain juga mobilitasnya kemana semua. Iya, mobilitas di luarnya itu yang susah. Betul, agak susah juga tuh ya. Oke, jadi kalau dari Mas Cahyo gimana nih? Selama menghadapi COVID ini apa sih sebenarnya yang susah untuk menerapkan 3M dan 3T-nya ini di Kompas Gramedia khususnya kasus ini ya? Mungkin sama Mas dengan Mas Jarod, cuman hanya menambahkan aja, selain makan, ada juga merokok. Yang ahli hisap, nah itu. Karena tanpa kita awasi yang mungkin continue gitu ya, kan kita juga kesulitan ya akan kontrol dari setiap menit. Nah, kan memang disediakan tempat juga untuk merokok. Tapi sekarang setelah PPKM tempat untuk merokok bersama itu dihapuskan gitu, sehingga diharapkan sih karyawan nggak merokok gitu ya, diharapkan nggak merokok di area perkantoran. Tapi namanya ahli hisap tetap susah untuk mengontrolnya. Itu yang kesulitan yang khusus Mas, itu Mas, kalau terus terang memang yang rokok ya, karena mereka bisa aja merokok di taman, lalu tanpa disadari mereka bergerombol gitu ya, berkerumun gitu ya, sambil ngobrol kan enak gitu ya.
Padahal di sisi lain mungkin ada sebagian yang OTG. Iya benar. Sehingga gampang terpaparnya karyawan yang lain gitu. Kalau menurut saya itu Mas, yang sulit di merokok terutama. Jadi kalau masalah makan itu masih lebih gampang mungkin diatur Mas itu. Karena ya, makan kan pasti di meja ya. Kalau kursinya bisa kayak atur jadi selesai masalah. Cuman kalau rokok kan kita tahu sendiri Palmerah aja gedenya segede apa Mas ya. Sekarang rokoknya di taman Mas. Di taman ya deket-deket duduk di kantin. Nah itu yang agak sulit ininya. Monitoringnya. Tapi kalau dari aturan emang sebenarnya udah nggak boleh Mas berarti. Udah nggak boleh. Sudah nggak boleh. Berarti itu colongan-colongan ya. Betul. Bahkan di tempat-tempat rokok yang terbuka pun kita sudah isolasi gitu dengan polis line gitu, jadi nggak boleh dipakai lagi gitu. Berarti kalau ketemu ada yang rokok gitu ada sanksinya Mas? Ada sanksi, memang kita ada tim satgasnya dan didampingi security yang setiap harinya itu kontrol mereka Mas. Tapi kan memang nggak bisa setiap menit dan setiap jam gitu ya. Betul. Karena ada keterbatasan juga ya. Iya betul, kalau pas ada security lewat gitu mereka udah pada tahu gitu. Jadi kayak anak SMA ya Mas ya, takut ketangkep ya. Kucingan gitu. Tapi ada juga yang ketangkep juga ada. Jadi itu biasanya dilaporkan ke pimpinan. Nah kalau udah ngomongin soal COVID sendiri kan di minggu lalu tepatnya pemerintah ini akhirnya menarik rem darurat lah atau istilahnya PPKM darurat. Nah kantor-kantor ini diwajibkan untuk kantor-kantor yang sektor non esensial ya 100% karyawannya WFH hingga tanggal 20 nih, dan untuk yang sektor esensialnya 50% untuk bisa melakukan pekerjaan di dalam kantornya. Nah, kalau kita lihat mungkin dari kantor masing-masing terlebih dahulu ya, apakah termasuk dari sektor esensial atau non esensial, dan gimana sih sebenarnya pengaplikasian dari PPKM darurat ini di kantornya? Mungkin dari Mas Jarod sendiri gimana? Dari kantor saya kayak non esensial ya untuk peraturannya ya 100% WFH ya. Cuman emang ada beberapa kerjaan kita itu yang berkaitan dengan sektor esensial. Nah, makanya kayak sebagai contoh aja itu untuk pembangunan rumah sakit. Rumah susun yang di Pasar Rumput ya. Nah, makanya ada beberapa emang tetap jalan karena dengan izin khusus ya itu. Karena untuk penyiapan rumah sakit COVID ya. Jadi tetap ada ya, meskipun yang bekerja di sektor esensialnya non esensialnya di WFH kan, tapi yang ada sektor esensialnya tetap keluar ke proyeknya mungkin ya dengan surat izin tersendiri. Satgas COVID-nya ada. Tapi so far berarti pemberlakuan dari PPKM darurat ini lancar ya Mas di kantor ya? Lancar ya. Oke. Kalau Mas Cahyo gimana? Kalau di kami lancar sih Mas, yang untuk penerapan di PPKM yang lancar. Jadi yang untuk back office yang tidak esensial ya memang 100% WFH. Tapi kalau untuk yang menyangkut ke teknologi informasi kan ada ya di tempat kami kan ada juga. Itu menerapkan yang 50%. Oke, karena kan cuman memang pendukungnya tetap ya dengan 25-75%. Seperti saya misalnya di BM ya, building management. Kan mereka pakai gedung kami gitu. Jadi tempat tenaga kami juga siap dengan kebutuhan yang esensial, tapi dengan minim gitu Mas. Berarti kalau ada karyawan yang ingin masuk ke kantor itu nggak bisa Mas ya, kalau nggak ada surat izin khusus ya? Harus ada surat, iya harus ada. Kalau di DKI kan ada STRP ya kalau nggak salah ya, surat tanda registrasi pekerja ya kalau nggak salah. Jadi itu bisa harus diurus, dan itu pun harus diurus oleh dari manajemen kan, nggak boleh pribadi ngurus. Kita mengikuti ketentuan itu. Berarti saat ini yang masuk ke Palmerah mungkin hanya percetakan dan kawan-kawannya mungkin ya? Iya, percetakan, Kompas, media dan segala macam ya. Betul, Kompas.com pun sudah banyak yang WFH juga. Kompas TV yang mungkin masih karena live di lapangan. Iya, betul. Nah, kalau dari masing-masing ini menganggapnya gimana sih? Apakah penerapan PPKM ini sebenarnya efektif nih untuk menekan dari penyebaran COVID-19 nih, khususnya di sektor perkantoran ya? Kalau dari Pak Cahyo gimana nih ngeliat? Kalau dari perkantoran sih efektif Mas, kalau saya lihat ya. Karena kita patuh betul dengan ketentuan yang dari pemerintah, sehingga diharapkan memang sangat mengurangi tingkat penularan COVID ini ya, dari karyawan ke karyawan yang lain gitu. Kalau menurut saya sih efektif. Iya, karena
hampir kosong berarti kantor ya, karena Ya, udah nggak ada kosong, karyawan juga ya. Dan pintu gerbang depan sudah ditutup. Oh, tapi selama PPKM ini berarti ada treatment khusus nggak sih Mas dari kantor nih, misalkan kita maintenance lagi nih karena kan mumpung lagi nggak ada karyawan nih, penyemprotan atau gimana segala macamnya. Ada Mas, jadi di tim kami di building management itu memang ditambahkan sekarang ini ada satu yang khusus untuk fogging desinfektan. Jadi kalau misalnya kita dapat kabar dari misalnya unit A gitu ya, ada yang positif nih, mereka selalu langsung minta untuk di areanya disterilisasi, dan itu bisa kita lakukan sendiri Mas. Yang awalnya kita nggak punya gitu. Oke. Gitu. Ini ada tim yang khusus. Udah sangat berperan. Kalau dari Pak Jarwo sendiri gimana di kantornya nih? Untuk ngelihatnya efektif gak sih dari penerapan dari PPKM darurat ini untuk menekan penyebaran COVID-19 di perkantoran? Ya, kalau untuk di perkantorannya sih cukup efektif ya, karena memang kosong ya kantor ya. Kembali lagi itu untuk penerapan PPKM ini kantornya efektif, cuman yang kembali lagi yang untuk di lingkungan yang kembali di rumah itu yang agak susah ini ya, yang mungkin dari pemerintah kurang efektif untuk kontrolnya ya. Jadi harusnya nggak berhenti hanya untuk pelarangan ke kantor atau WFH 100%, tapi juga sampai ke lingkungan rumah juga diawasi ya kalau bisa ya. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya. Kalau menurut dari Menteri Kesehatan, Permenkes nomor 10 tahun 2021, Mas Jarod mungkin headsetnya agak bermasalah deh, karena keluar suara dari headsetnya. Ya. Agak longgar mungkin jacknya, karena ada suara yang... Halo? Nah, oke, sudah. Okay. Halo, Les? Ada suara distorsi gitu sih Mas kalau di saya. Iya. Tadi nggak ya? Halo? Iya. Nggak tahu deh. Di Pak Cahyo ada suara nggak Pak yang masuk? Iya, ada. Ada gangguan. Iya, ada gangguan sedikit Pak. Halo? Iya, kayaknya di tempat Pak Jarod ya. Bisa dicabut dulu mungkin Pak headset terus dicolok lagi Pak. Iya, betul, hilang. Nah, ya udah. Nah, halo? Oke, siap, mantap. Nah, kalau dari peraturan Menteri Kesehatan ya, Permenkes nomor 10 tahun 2021, vaksin gotong royong ini merupakan pelaksanaan vaksinasi untuk karyawan, keluarga, dan individu lain. Pendanaannya akan dibebankan kepada perusahaannya, dan program vaksinasi gotong royong ini tidak dipungut biaya sama sekali kepada karyawannya. Nah, bagaimana sih pendapat dari narasumber kita hari ini memandang dari vaksin gotong royong ini, apakah menjadi solusi nih untuk nantinya mengurangi dari penyebaran COVID-19? Dari Pak Cahyo dulu mungkin. Kalau dari saya sangat membantu Mas kalau untuk gotong royong ya. Karena kalau dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang 270, ini saya coba update dari tanggal 4 Juli ya, dari Kemkes.id, tanggal 8, 40 jutaan. Lalu vaksinasi yang dosis pertama baru 34 juta. Lalu kemudian yang vaksinasi dosis kedua itu baru 14,6 juta. Artinya masih sekitar 5,2 dari jumlah penduduknya. Masih sangat jauh. Ketika dibandingkan dengan Amerika yang mungkin jumlahnya di atas Indonesia ya. Di Amerika sendiri itu jumlah penduduknya 328, kemudian vaksinasi yang sudah diberikan itu lengkap ya, itu 158. Jadi sudah 48% yang sudah, dengan tingkat percepatan vaksinasinya itu sekitar 2 juta per hari, per hari. Sementara di kita itu pada bulan terakhir ini baru sekitar 700 ribuan. Jadi masih sangat jauh. Nah, padahal vaksinasi itu memang diharapkan kan bisa menciptakan herd immunity gitu ya. Jadi sekitar 70% dari populasi penduduk sudah herd immunity, sehingga seperti kita tahu kayak di Amerika sudah di sebagian besar sudah lepas masker gitu di beberapa tempat gitu ya. Nah, ini tentunya sangat membantu dengan adanya, kalau misalnya dengan gotong royong. Jadi akan mempercepat juga pencapaian target dari penyuntikan vaksinnya ya, dengan kontribusi dari perusahaan-perusahaan. Ya, sementara kalau di herd immunity-nya Indonesia, kalau
Menteri Kesehatan inginnya ya itu di Maret 2022 ya. 2022. Betul. Keinginannya. Tapi kalau dari versinya Eijkman melihatnya nggak mungkin tercapai di 2022 dengan tingkat vaksinasi yang sekitar 700.000 per harinya. Jadi harus dikejar lagi gitu. Iya betul sekali. Jadi dengan ada vaksin ini nantinya akan menjadi program ini tentunya akan mempercepat ya dari program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah juga. Nah kalau dari Pak Jarod gimana nih memandangnya? Dari saya memandangnya ya hampir sama ya. Mungkin ini vaksin gotong royong ini akan sangat membantu ya untuk program pemerintah ya untuk percepatan vaksinasi ya. Tentu akan menambah targetnya misalnya dapat untuk perusahaan-perusahaan ini digalakkan untuk vaksin gotong royongnya itu mungkin akan lebih cepat misalnya target yang 2022 ya awalnya itu mungkin kalau bisa digalakkan ya akan lebih bagus lagi lebih cepat lagi untuk dicapai targetnya. Karena kalau herd immunity udah terbentuk nanti juga perusahaan-perusahaan juga jadi lebih enak ya jalannya ya, jadi nggak perlu PPKM darurat lagi ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Cahyo, Pak Jarod atas FGD yang sangat luar biasa ini. Mungkin sebelum kita akhiri, saya pengen ada closing statement nih dari masing-masing narasumber, entah itu ajakan kalau untuk vaksin atau untuk lebih ketat lagi penggunaan 3M dan 3T-nya. Mungkin dari Pak Jarod dulu gimana? Ada closing statement? Dari saya tetap terapkan protokol kesehatan, prokes, jangan kendor. Bagi yang belum vaksin, silahkan untuk ikut vaksin, baik yang gratis maupun kalau untuk perusahaan ada mengadakan vaksin gotong royong, tentu akan dengan sendirinya ya dari kantor. Itu aja sih dari saya. Oke, siap. Kalau Pak Cahyo gimana? Dari saya cukup 2 Mas. Stay at home and stay healthy. Oke, siap. Sangat simpel sekali Pak. Oke, terima kasih Pak Cahyo, terima kasih Pak Jarod. Terima kasih juga untuk para penonton yang telah menyaksikan FGD ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan juga informasi terbaru lah bagaimana pengaplikasian dari prokes di perkantoran. Sampai jumpa lagi di FGD berikutnya bersama saya Desmond dan Saragi.